Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar nih ide besar dari buku The Art of Impossible, karya Stephen Kotler. Iya, buku yang menarik banget ya. Betul. Ini bukan sekedar buku motivasi biasa loh, tapi lebih kayak peta biologis gitu ya, buat mencapai hal-hal yang rasanya wah jauh banget. Benar. Misi kita sekarang, coba cari kunci-kunci penting dari buku ini tentang gimana sih kemustahilan itu sebenarnya bisa dipecahkan. Wawasan yang mungkin bisa langsung Anda pakai juga. Nah, yang menarik dari buku ini tuh pendekatannya ya. Jadi Iya. dia nggak ngomongin soal bakat atau untung-untungan semata gitu. Oh gitu? Iya, Kotler ini lebih nunjuk ke semacam formula yang udah ada di dalam biologi kita. Jadi pencapaian luar biasa itu katanya sih bukan kebetulan, tapi hasil dari proses biologis yang bisa kita picu. Oke, menarik nih. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Pertama, dia bedain dua jenis kemustahilan kan? Iya, betul. Ada impossible yang pakai I gede. Ini tuh hal-hal yang, ya ampun, belum pernah ada yang bisa lakuin sebelumnya. Kayak contohnya mendarat di Mars gitu. Atau di buku dia nyebut rekor ombak 100 kaki yang dulu dianggap mustahil secara fisik. Yang benar-benar batas kemanusiaan lah ya. Nah, iya. Tapi ada juga yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari nih, yaitu impossible yang pakai I kecil. Gimana tuh? Ini tuh batas-batas yang Anda sendiri yakini ada buat diri Anda. Si penulis cerita, waktu kecil dia pengen jadi penulis. Itu rasanya kayak impossible banget buat dia pribadi. Oh, jadi lebih ke personal ya. Iya, coba deh Anda renungin bentar. Apa sih impossible dengan I kecil yang lagi Anda hadapi sekarang ini? Nah, ini dia nih intinya. Buku ini bilang kalau ada semacam mesin biologis yang sama gitu buat ngatasin dua-duanya. Mau yang I besar atau I kecil. Wah, mesin biologis. Iya, ada kutipan yang lumayan nyelekit sih. Personalitas tidak berskala, biologi berskala. Waduh, apa artinya tuh? Personalitas tidak berskala. Maksudnya gini, dasar cara kerja otak sama tubuh kita pas lagi performa puncak itu cenderung sama buat semua orang. Universal gitu. Oh, Mau Anda itu introvert, ekstrovert, mikirnya analitis atau intuitif, pemicu biologis dasar buat belajar cepat atau masuk kondisi flow, itu ya relatif sama aja. Prinsip neurobiologinya berlaku buat atlet, seniman, ilmuwan, ya siapa aja. jadi bukan soal kepribadian kita ya? Bukan, lebih ke gimana kita manfaatin perangkat biologis yang udah kita punya ini. Gitu sih intinya. Oke. Terus, gimana cara kerja perangkat biologis ini? Katanya ada 4 komponen utama ya di formulanya. Motivasi, Pembelajaran, kreativitas, sama flow. betul. Nah, gimana tuh hubungan keempatnya?
Coba bayangin gini deh. Motivasi itu bukan sekedar semangat pagi gitu ya, tapi lebih ke dorongan biologis. Ada neurokimianya. Dan ini bisa kita pelajari cara bangkitinnya secara sengaja. Jadi kayak bahan bakar awal lah. Oke, bahan bakar awal. Terus? Terus pembelajaran. Ini kayak mekanisme adaptasi otak kita. Gimana kita ngeoptimalin strategi berdasarkan feedback, biar kita tetap relevan lah dalam permainan ini. Adaptasi ya. Kalau kreativitas, ini sering disalahpahami nih kayaknya. Nah, bener banget. Kreativitas di sini tuh bukan cuma soal seni lukis atau musik gitu ya. Terus apa dong? Kemampuan otak buat nyambungin ide-ide yang tadinya kelihatan gak nyambung, buat nemuin solusi baru. Apalagi pas kita lagi kepepet atau kayaknya udah buntu gitu. Ini respons biologis buat problem solving level tinggi. Oke, masuk akal. Nah, yang terakhir, flow. Kondisi mengalir yang sering dibahas itu, katanya ini kayak turbonya ya? Tepat sekali. Flow itu kondisi optimal pas kita bener-bener larut dalam aktivitas. Dan performa kita tuh meroket. Meroket gimana tuh? Riset nunjukin peningkatannya signifikan banget. Motivasi, produktivitas, kreativitas, belajar, itu bisa loncat drastis. Ada yang bilang sampai 500% di atas normal loh. Wow, 500%. Iya, tapi penting nih dicatat. Flow itu bukan cuma soal rasanya enak pas lagi ngerjain sesuatu. Ini kondisi neurobiologis yang spesifik, yang sebenarnya bisa dilatih buat dicapai. Bukan ditungguin datangnya ilham gitu aja. Bisa dilatih ya ternyata. Menarik. Nah, buku ini juga ngasih cara pandang baru soal pencapaian. Pakai metafora permainan tak terbatas, atau infinite game. Maksudnya gimana tuh? Bukan soal menang kalah ya? Persis. Jadi dalam permainan tak terbatas versi Kotler ini, Anda itu nggak kalah karena ada orang lain yang lebih jago. Terus kalahnya gimana? Anda kalah justru kalau Anda berhenti main. Kalau Anda nggak ngerahin potensi penuh Anda, buat ngejar kemustahilan versi Anda sendiri itu. Jadi kalah sama diri sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Ini ngingetin sama gagasannya William James, filsuf itu, yang bilang kita seringkali hidup jauh di bawah kapasitas kita sebenarnya. Punya cadangan energi, kemampuan, yang jarang banget kita pakai. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan praktis nih buat Anda yang lagi dengerin, mencapai hal yang hari ini rasanya mustahil, itu bukan soal sihir atau nunggu wangsit ya? Bukan. Tapi ada kerangka kerja biologis, memanfaatkan motivasi, pembelajaran, kreativitas, dan terutama mancing si follow ini yang bisa Anda pakai sebagai alat bantu. Toolkit gitu ya? Iya, betul. Dan ini bukan cuma buat orang-orang super, kayak atlet elit atau ilmuwan jenius aja. Ini buat kita semua. Universal tadi ya? Dan mungkin ini ya, pemikiran penutup yang paling penting dari buku ini. Kapasitas kita itu seringnya jauh lebih besar dari yang kita kira. Tapi potensi itu baru benar-benar keluar kalau kita berani dorong diri kita sampai ke tepi batas nyaman kita. Keluar dari zona nyaman lah istilahnya. Terus gimana cara tahu batas kita? Nah, satu-satunya cara buat tahu pasti batas kemampuan Anda itu ya cuma dengan berani nyoba melampauinya. Jadi pertanyaan buat direnungkan sekarang mungkin, apa ya satu langkah kecil aja tapi nyata yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai deketin kemustahilan Anda itu?